Amal itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu perbuatan lahir dan perbuatan hati atau suasana hati berhubung dengan perbuatan lahir itu. Beberapa orang bisa melakukan perbuatan lahir yang serupa tetapi suasana hati berhubungan dengan perbuatan lahir itu tidak sama. Kesan amalan lahir kepada hati berbeda antara orang satu dengan seorang yang lain. Jika amalan lahir itu mempengaruhi suasana hati, maka hati itu dikatakan bersandar kepada amaliyah lahir. Jika hati dipengaruhi juga oleh amaliyah hati, maka hati itu dikatakan bersandar kepada amal, sekalipun hati itu amalan batin. Hati yang bebas dari bersandar kepada amal sama ada amal lahir atau amal batin adalah hati yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meletakkan pergantungan kepadanya tanpa membawa apapun amal, lahir atau batin, serta menyerah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa sembarang takwil atau tuntutan. Hati yang demikian tidak menjadikan amalnya, lahir dan batin, walau berapa banyak sekalipun, sebagai alat untuk tawar-menawar dengan Tuhan untuk mendapatkan sesuatu. Amalan tidak menjadi perantaraan di antaranya dengan Tuhannya. Orang yang seperti ini tidak membataskan kekuasaan dan kemurahan Tuhan untuk tunduk kepada perbuatan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha berdiri sendiri dengan sendiri berbuat sesuatu menurut kehendaknya tanpa dipengaruhi oleh sesiapa dan sesuatu. Apa saja yang mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mutlak, tiada hak, serupa, perbandingan dan perbatasan. Oleh karena itu orang arif yang makrifat tidak menjadikan amalan sebagai serupa sesuatu yang mengongkong ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau memaksa Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat sesuatu menurut perbuatan makhluk. Perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di hadapan dan perbuatan makhluk di belakang. Tidak pernah terjadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikuti perkataan dan perbuatan seseorang atau sesuatu. Allah itu maha berdiri sendiri, tidak ada satupun makhluk yang bisa memaksa Allah melakukan sesuatu, tidak adanya yang Allah ciptakan. Alam semesta raya dan seisinya ini musnah, Allah tetap Tuhan. Misal seseorang melakukan lelaku amal, misal zikir dan puasa, agar rizkinya diluaskan Allah, ternyata setelah melakukan amaliyah itu, rizkinya benar-benar mudah dan lancar. Dan perlu dipahami, hakikat rizkinya lancar itu bukan karena bisa memaksa Allah agar membuka pintu rizki, sehingga rizkinya dilancarkan. Allah itu Qadim, ada sebelum segala sesuatu ada, juga sudah merancang dari sebelum menciptakan alam semesta raya ini, termasuk kita di dalamnya. Allah sudah rancang sampai kiamat dan setelahnya, dan kita itu ada di dalam rancangan itu. Sebagai bagian setitik debu dari rancangan Allah, juga amaliyah-amaliyah yang kita lakukan sudah diprogram dengan program lengkap sampai ke titik molekul yang tak bisa ditangkap oleh indera kita. Karena sudah dirancang, maka tidak bisa dikatakan kalau Allah itu tunduk pada amaliyah hamba.
Tapi hamba diberi amaliyah itu bisa melakukan dan menyelesaikan itu atas rancangan Allah yang berlaku. Hamba bisa menyelesaikan dan dalam rancangan Allah juga. Hamba sudah dipilihkan apa yang akan dialami, termasuk mendapat anugerah rizki dan kesempatan menjalankan amaliyah. Jadi tanda kita akan mendapatkan anugerah, maka kita diberi peluang dan izin menyelesaikan amaliyah. Jadi amaliyah dan anugerah itu merupakan satu paket yang tak terpisahkan, kita itu hawadis atau baru datang penciptaannya. Sedang Allah itu kekal, semula ada tanpa butuh yang mengadakan, Allah tidak dirugikan oleh hamba yang tidak mau mengamal kebaikan. Dan Allah juga tidak diuntungkan oleh hamba yang melakukan amal soleh. Allah tetap Tuhan sekalipun makhluk ciptaannya musnah, dan tak ada lagi yang menyembahnya. Jadi amaliyah kita itu sama sekali tidak memaksa Allah agar menuruti apa yang kita kehendaki, inginkan, dan hajatkan. Allah bukan pelayan, dan kita bukan majikan, kitalah pelayan atau hamba, dan Allah Tuhannya. Allah tidak butuh disembah. Justru kitalah yang butuh menyembah Allah agar kita memperoleh mahabbah dan keridhaan Allah.